Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Arifa, NIM D1A020039 dari kelas B, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi 2020. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Islahayati, MSc. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit pada tanaman cabai, yaitu daun keriting. Bentuk dari daun keriting pada tanaman cabai ini dapat terlihat pada video berikut. Penyakit keriting daun pada tanaman cabai disebabkan oleh virus yang merusak klorofil daun dan berakibat pada terganggunya pertumbuhan dan menurunnya produksi tanaman. Bahkan hal ini dapat menyebabkan tanaman akan mati secara perlahan. Penyakit daun keriting ini disebabkan oleh virus dari genus Bogomovirus yang menyerang pada tanaman cabai. Serangan virus ini dapat berkisar antara 70% hingga 100% pada tanaman cabai, khususnya pada tanaman cabai rawit. Virus ini menyerang tanaman cabai berasal dari inang selain cabai, misalnya tomat, tembakau, ataupun tanaman kacang-kacangan seperti buncis. Virus ini ditularkan tidak hanya dari tanaman inang, namun juga bisa ditularkan melalui serangga vektor. Serangga vektor ini yaitu kutu kebul, yang merupakan vektor dari virus Bogomovirus ini sangat berkembang baik pada kondisi kemarau yang panjang. Karena itu, kemarau yang panjang akan meningkatkan populasi kutu kebul untuk menyerang budidaya tanaman cabai ini. Gejala dan penyebab penyakit daun keriting ini menyebabkan penebalan pada tulang daun, tepi daun, menggulung ke atas, dan helai daun berwarna kuning cerah. Virus yang menyerang ini dapat menimbulkan gejala lanjut seperti adanya daun yang baru tumbuh menjadi tidak optimum dan menyebabkan daun kecil, bunga rontok, serta tanaman tidak dapat berbuah dan menghasilkan hasil panen. Penyakit ini dapat menyerang tanaman yang masih muda ataupun tanaman yang masih dalam pembibitan. Selanjutnya, cara memberantas atau pengendalian hama atau penyakit cabai keriting pada daun cabai. Yang pertama yaitu pengendalian kultur teknis. Dilakukan dengan cara membuat border atau pagar di sekeliling lahan budidaya. Selanjutnya, tanaman jagung ditanam 1 bulan sebelum tanaman cabai. Pagar plastik dioles dengan minyak goreng agar serangga menempel pada plastik. Selanjutnya, pergiliran tanaman atau tidak menanam cabai secara bertahap sepanjang musim. Yang terakhir yaitu melakukan penyemprotan pada tanaman cabai dengan air di pagi hari dan juga sore hari. Selanjutnya, pengendalian secara organik. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 kg daun brotowali atau daun-daun yang pahit, 10 sendok makan kapur, dan 1 kg kunyit. Cara membuatnya yaitu ketiga bahan tadi ditumpuk dan diambil airnya lalu dicampur dengan air 30-50 liter. Cara pengaplikasiannya dapat disemprotkan ke daun secara merata dengan setelan berkabut. Selanjutnya, secara kimia dengan pestisida. Bahan kimia yang direkomendasikan yaitu campuran bahan aktif abamectin dan imidacloprid dengan perbandingan bahan 1:1. Pengendalian lain dapat diperlukan dalam mengatasi hama dan penyakit daun keriting pada cabai, yaitu dengan menggunakan bibit yang tahan terhadap serangan virus, penggunaan kain kasar dalam lahan budidaya tanaman cabai yang kedap terhadap serangga untuk masuk, pengaplikasian pola tanam polikultur yang bukan merupakan inang dari kutu kebul, menggunakan tanaman perangkap, misalnya sayuran berdaun lebar, untuk menjadi tanaman barir di sekeliling lahan budidaya cabai.
Secara kimia, penanganan hama dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida berbahan aktif, permetrin, amitis, dan lain sebagainya. Lalu secara biologi juga dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami berupa kumbang Dalpastus spp. Dan secara organik menggunakan pestisida nabati berbahan dasar ekstrak daun nimba, daun suren, dan daun mindi. Demikiannya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.